Ada keinginan tetap membangun IKN pakai APBN, seperti juga membangun kereta api cepat pakai APBN gitu. Semua negara. Itu kan artinya memperbesar defisit, itu kan berarti memperbesar defisit neraca pembayaran. Iya. Bang. Suka tidak suka, walaupun sekarang cadangan devisa sudah sampai 141,4 miliar dolar. Tapi kan itu karena pencairan pinjaman gitu. Iya. Keseimbangan primer tetap negatif, neraca jasa tetap negatif gitu. Dan keberhasilan ekspor itu tidak dinikmati oleh yang namanya negara, tapi dinikmati oleh swasta. Jadi kalau dilihatnya begitu. Kalau kita lihat memang banyak kepemimpinan yang agak ngedagel ya, mulai dari India juga di Timur Tengah yang unik-unik gitu. Ini kan mempengaruhi pula kebijakan-kebijakan mereka terhadap umat manusia di dunia. Ini apakah sebuah fenomena, dan juga di Indonesia pun kita lagi pegel juga nih ngadepin beberapa pemimpin yang nampaknya bikin umat nguji kesabaran yang luar biasa, dari urusan LGBT lah, urusan apa ini merubah nama Isa Al-Masih menjadi Tuhan lah, wallahu alam. Bagaimana Bang Ihsanuddin Nursi melihatnya, Bang? Kalau India diyakini tidak berpihak karena dia sadar juga dia punya hubungan baik dengan Rusia. Iya. Yang gitu. Kemarin Imran Khan dijatuhkan itu karena takut berpihak kepada Rusia. Itu yang saya bilang masih tidak percaya 174 di parlemen. Itu sebenarnya keberhasilan kerja intelijen pihak Barat gitu. Sehingga jatuhlah si Imran Khan. Karena kebayang nggak kalau sampai Pakistan misalnya ikut mendukung Rusia, Cina dalam menghadapi Barat. Wah, itu kekuatan nuklirnya luar biasa. Luar biasa dan unik ya, setelah kejatuhan Perdana Menteri Pakistan ini langsung lembah Pansir pun bergerak. Nampaknya ini kan ada korelasi, Bang. Akan diacak-acak lagi nih Afghanistan sama mandornya entah siapa ini kan, begitu kan? Iya. Jadi bisa kita lihat itu begitu, dan makanya sebenarnya Muhdi ini cerdas sih kalau saya melihat Muhdi. Di satu sisi dia tetap menekan Islam habis-habisan gitu ya. Kan Muhdi ikut menekan Islam. Betul. Luar biasa. Ya kan? Luar biasa dia menekan Islam. Tapi di sisi lain, dia tetap mengambil sikap hati-hati ketika melihat situasi kepemimpinan internasional yang nggak jelas kemana arahnya. Dalam pandangan saya ini salah satu bentuk kecerdasan Muhdi ya. Bagaimana menghadapi situasi internasional gitu. Dia pandai menempatkan diri agar dia tidak terombang-ambing dari badai yang tidak jelas kemana arahnya, puting beliung nggak jelas begini gitu ya. Jadi kalau cerita Muhdi dan Pakistan, kalau cerita Timur Tengah misalnya, kalau cerita Muhammad bin Salman, Muhammad bin Salman juga mencoba genit-genit politik gitu. Gak mau suruh produksi minyak deh. Iya, dia main-main juga nih Muhammad bin Salman, genit-genit politiknya juga dimunculkan gitu. Nah itu menunjukkan seperti saya bilang, mereka juga sudah mulai mempengaruhi penggunaan dolar. Dengan harga minyak yang mereka mainkan seperti itu gitu. Nah, balik ke Indonesia, ini yang parah Indonesia nih. Ini yang satu ngalor, yang satu ngidul kata orang. Gimana Indonesia melihatnya, Bang? Ini aja urusan minyak nih sudah triliunan keluar, tapi nggak turun-turun tuh harga minyak. Malah oligarki bilang kalau turun nanti bulan Juni lah, itu pasar dunia akan turun sendiri katanya. Wah, tuh. Iya, begitu kita lihat harga WTI, West Texas Intermediate sampai $110. Ini kan sama seperti peristiwa Juli 2008, 14 Juli 2008. Jadi di bulan Juni kelihatan 110, pelan terus dia naik sampai $147 per barel, maka jatuhlah peperangan dagang dan kemudian peperangan energi, lalu kemudian menjadi peperangan dagang, energi, price war, perang harga energi, lalu menjadi industrial war atau trade war, lalu berlalu menjadi cyber war, sebagaimana dimunculkan dalam perang keuangan, currency war, lalu menjadi perang ekonomi, dan hasilnya adalah Black Monday yang mukul Cina dan Rusia, tapi kemudian malah berbalik kepada Barat gitu. Logikanya ringkas ceritanya gitu. Jadi kalau lihat dari 2008 ke 2015, yang Amerika sendiri tidak sadar bahwa ternyata ada arus balik untuk memukul mereka sejak 24 Agustus 2015 dan kejadiannya seperti Ukraina ini sekarang gitu. Ini kan arus balik nih.
Swift code ditinggalin, dolar ditinggalin, IMF ditinggalin, WTO ditinggalin, Bank Dunia ditinggalin gitu. Nah, sementara Indonesia itu dalam kebingungan sebenarnya. Pertama karena problemnya keseimbangan primer tetap negatif. Di tengah yang namanya ada keinginan tetap membangun IKN pakai APBN, seperti juga membangun kereta api cepat pakai APBN gitu. Semua negara. Itu kan artinya memperbesar defisit. Itu kan berarti memperbesar defisit neraca pembayaran. Suka tidak suka, walaupun sekarang cadangan devisa sudah sampai 141,4 miliar dolar. Tapi kan itu karena pencairan pinjaman gitu. Keseimbangan primer tetap negatif, neraca jasa tetap negatif gitu. Dan keberhasilan ekspor itu tidak dinikmati oleh yang namanya negara, tapi dinikmati oleh swasta. Jadi kalau dilihatnya begitu gitu ya, itu akan menggambarkan betapa sesungguhnya perekonomian Indonesia tetap, saya menyebutnya sebagai tidak akan pernah fundamental makro Indonesia itu kokoh, tidak akan pernah. Tadi karena nilai tukar, suku bunga, inflasi itu tidak sungguh-sungguh ditentukan oleh dalam negeri. Saya ulang ya, nilai tukar, suku bunga dan inflasi tidak sungguh-sungguh ditentukan dalam negeri. Kesannya saja ditentukan oleh dalam negeri. Nilai tukar sama dengan 1.400, 350. Inflasi 3% gitu misalnya. Lalu suku bunga 4,5% atau sekian persen gitu. Itu kan kelihatannya, tapi sesungguhnya tergantung oleh kekuatan pasar internasional. Tidak tergantung pada kekuatan domestik. Nah itu yang saya bilang, semu dia, pseudo kalau pakai istilahnya, atau saya menggunakan sebagai false policy, kebijakan palsu. Karena memang governance-nya palsu kalau diambil dalam struktur itu gitu. Kalau diambil dalam struktur fundamental ekonomi makronya. Nah, ketika kita ngelihat beberapa isu itu diikuti dengan isu sosial gitu, misalnya soal penggantian istilah Tuhan. Itu kan sebenarnya gambaran bahwa tumpukan masalah tidak pernah terselesaikan dengan baik. Dalam bahasa sederhana, sesungguhnya pemerintah tidak pernah punya prioritas. Anda ngebangun infrastruktur tidak menyelesaikan perbaikan ekonomi. Infrastruktur Anda tidak merelasikan antara sumber daya kemiskinan itu akan mengurang drastis juga gitu kan. Sederhana kok. Harga logistik atau harga distribusi Indonesia tetap lebih mahal dari harga tetangga. Apa artinya? Infrastruktur gagal dibangun. Dia tidak memperbaiki kelancaran distribusi. Kan kalau kelancaran distribusi mestinya harga logistik turun. Harga distribusi turun. Ini kan enggak. Logikanya gitu. Jadi yang dibangunnya. Sementara sumber daya Anda nggak kuasai, produksi Anda nggak kuasai. Itu terjadi pada yang namanya minyak goreng. Itu makanya sebelum Joko Widodo sendiri mengatakan negara gagal, negara kalah, saya sudah ngomong duluan, nggak bakal menang ngadapin swasta dalam soal minyak goreng, nggak bakal menang. Karena PTP-nya cuma 3% dari total produksi nasional gitu. Iya.